Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asyifa Rizkianasya dengan NIM akhir 153. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kompensasi manajemen, yang mana video dan pembahasan ini akan menjadi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Reskino SE MSc PhD. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kompensasi adalah salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Bagi perusahaan, memberikan kompensasi yang tepat bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi juga bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Jadi sebenarnya apa sih kompensasi manajemen itu? Secara sederhana, kompensasi manajemen adalah segala bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai balasan atas kerja keras dan kontribusi mereka. Nah, penghargaan ini bisa dalam bentuk gaji, bonus, tunjangan, ataupun insentif lainnya. Menurut Dassler, kompensasi dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada kompensasi finansial langsung, yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung itu contohnya seperti gaji dan upah. Sedangkan untuk kompensasi finansial tidak langsung, contohnya itu seperti tunjangan kesehatan dan liburan. Pentingnya kompensasi yang tepat adalah agar karyawan itu merasa dihargai. Jika mereka mendapat kompensasi yang adil, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Lalu, apa sih tujuan dari pemberian kompensasi? Pemberian kompensasi itu bukan sekedar pengganti waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan. Tujuan dari kompensasi itu ada 3. Yang pertama, menciptakan kepuasan kerja. Dengan adanya kompensasi yang cukup, karyawan akan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, memotivasi karyawan. Insentif dan bonus dapat memicu semangat karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan turnover karyawan. Dengan adanya kompensasi yang adil dan layak, bisa mengurangi kemungkinan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Jika karyawan merasa dihargai, mereka cenderung lebih setia dengan perusahaan. Seperti yang dikatakan Hasibuan, tujuan kompensasi lainnya adalah untuk meningkatkan disiplin kerja, mendorong ikatan kerjasama antara perusahaan dan karyawan, serta mengurangi pengaruh serikat buruh. Kompensasi bentuknya tidak hanya berupa gaji dan upah, tapi termasuk juga berbagai komponen lainnya. Berikut adalah beberapa jenis kompensasi yang umum digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada gaji dan upah. Gaji dan upah ini merupakan bentuk kompensasi yang paling umum. Gaji biasanya diberikan secara bulanan dengan jumlah tetap. Sedangkan upah diberikan berdasarkan jam atau hari kerja. Dan terdapat 2 metode pemberian gaji atau upah. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu ini maksudnya adalah karyawan dibayar sesuai dengan jumlah waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Berdasarkan kinerja ini dikenal dengan rencana insentif, di mana karyawan itu dibayar sesuai dengan hasil atau produktivitas kerja mereka. Misal, bonus tambahan jika karyawan tersebut berhasil untuk melampaui target penjualan. Jenis yang kedua ada tunjangan. Tunjangan adalah bentuk kompensasi tambahan yang diberikan di luar dari gaji pokok, dan terdapat 2 jenis tunjangan. Yang pertama ada tunjangan wajib, contohnya itu seperti asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh pemerintah. Yang kedua ada tunjangan tidak wajib, misalnya tunjangan transportasi, tunjangan makan, atau tunjangan cuti berbayar. Nah, perusahaan itu bisa memberikan tunjangan ini sebagai bentuk penghargaan kepada karyawannya.
Jenis yang ketiga ada insentif. Insentif adalah tambahan kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. Insentif ini bisa berupa bonus, komisi penjualan, atau bahkan opsi saham bagi karyawan di posisi manajerial. Insentif jangka pendek biasanya diberikan untuk pencapaian tahunan, sementara insentif jangka panjang seperti opsi saham itu diberikan untuk mendorong kinerja jangka panjang. Kemudian yang terakhir atau keempat ada kompensasi non-finansial. Selain dari kompensasi finansial, ada juga yang namanya kompensasi non-finansial. Contohnya adalah seperti pengakuan prestasi, fleksibilitas kerja, dan pengembangan karir. Meskipun tidak berupa uang, kompensasi non-finansial ini juga sangat penting untuk menjaga semangat dan loyalitas karyawan. Oke, sekarang kita beralih kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pentingnya kompensasi dalam meningkatkan motivasi. Kompensasi ini bukan hanya tentang memberikan upah, tetapi juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teori motivasi, karyawan yang merasa dihargai dengan kompensasi yang memadai akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, jika mereka merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan usaha yang mereka lakukan, kinerja mereka pun bisa menurun. Kali ini, saya mengambil studi kasus di PT BPR Karya Jatnika Sadaya Bandung. Dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi yang tidak adil menyebabkan menurunnya semangat kerja. Dan dalam perusahaan tersebut, banyak karyawan yang merasa beban kerja mereka itu tidak sesuai dengan kompensasi yang diberikan. Akibatnya, tingkat motivasi karyawan pun menurun, yang berdampak pada produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Meskipun kompensasi itu penting, tetapi dalam penerapannya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam memberikan kompensasi yang adil dan layak. Contohnya, yang pertama, perbedaan standar gaji di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar yang memiliki biaya hidup yang lebih tinggi. Yang kedua, keadilan dalam pemberian kompensasi. Karyawan di berbagai posisi dan departemen mungkin merasa perlakuan kompensasi yang diberikan berbeda, meskipun beban kerja yang mereka dapat itu serupa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah. Antara lain, yang pertama, ada survei kompensasi secara berkala untuk menyesuaikan gaji dengan standar industri dan biaya hidup. Yang kedua, transparansi dalam penilaian kinerja sehingga karyawan itu tahu apa yang diharapkan dari mereka untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik. Yang ketiga, menawarkan insentif berbasis kinerja agar karyawan itu merasa kerja keras mereka dihargai. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai teori agensi dan apa sih hubungannya teori agensi ini dengan kompensasi. Teori agensi menjelaskan hubungan antar pemilik perusahaan yang disebut sebagai prinsipal dan manajer atau karyawan yang disebut sebagai agen. Prinsipal di sini ingin perusahaan untuk maju, sedangkan agen terkadang lebih fokus pada kepentingan pribadi seperti gaji ataupun bonus. Karena adanya perbedaan tujuan, konflik kepentingan sudah pasti bisa muncul. Untuk mengatasi konflik kepentingan ini, perusahaan memberikan kompensasi berbasis kinerja seperti bonus. Jadi, agen akan lebih termotivasi bekerja demi tujuan perusahaan karena kompensasinya terkait langsung dengan hasil kinerjanya. Dengan sistem kompensasi yang tepat, kepentingan prinsipal dan agen bisa sejalan yang pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Baik, kita telah membahas betapa pentingnya kompensasi manajemen dalam menjaga motivasi dan kinerja karyawan. Kompensasi yang adil dan tepat, baik dalam bentuk gaji, bonus, maupun insentif jangka pendek dan jangka panjang, bisa membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan lebih efektif.
Kita juga melihat melalui teori agensi bagaimana pentingnya menyelaraskan kepentingan antar pemilik perusahaan dan manajer agar tercapai tujuan bersama. Dengan sistem kompensasi yang dirancang dengan baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas dan produktivitas karyawan, sementara karyawan pun merasa lebih dihargai. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.